Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar semua dilancarkan. Siapa yang mendapat jatah hari ini? Mas Ferry. Ayo silahkan Mas Ferry disiapkan. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah masuk semuanya. Sekarang rapi-rapi. Ayo yang barisannya belum rapi, mejanya dirapikan, disesuaikan dengan barisannya. Yang di lajimnya masih ada sampah dibuang ke tempat sampah. Ayo segera dibuang agar kita bisa lanjut belajar. Fokus, semuanya fokus. Ya, tadi pagi yang sarapan siapa saja? Semuanya sarapan. Kalau habis sarapan, kita itu biasanya minum. Ya, tadi pagi minum apa? Minum air mineral, minum susu. Iya. Ada yang tahu fungsi air bagi tubuh kita nggak? Iya, benar sekali Mbak Ilsa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Apa sih siklus air itu? Dan kenapa kita belajar siklus air? Nah, agar kita mengetahui proses terjadinya hujan, proses bisa adanya air itu bagaimana, fungsi-fungsinya air itu untuk apa, dan faktor yang menghambat proses daur air. Nah, dalam pembelajaran itu kita harus semangat, harus fokus, harus aktif. Kalau Bu Guru bertanya, harus dijawab agar kita pintar. Ya, fokus, semuanya fokus. Nah, kalian tahu nggak sih kegunaan air itu sebagai apa? Ya, untuk mandi, untuk minum, untuk perairan sawah, benar sekali. Nah, kita akan belajar siklus air. Ada yang tahu nggak sih siklus air atau daur air itu apa? Daur air itu adalah gambaran proses penguapan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer, kemudian mengalami pendinginan dan menjadi turunnya hujan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tahap-tahap apa saja yang terjadi dalam proses siklus air dengan menggunakan media diorama siklus air. Nah, dengan menggunakan media ini kita akan tahu tahap-tahap apa saja yang terjadi dalam proses daur air. Dalam media ini menjelaskan bahwa ada 4 tahap dalam siklus daur air. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Nah, untuk lebih jelasnya, proses daur air yang pertama yaitu evaporasi. Terjadinya evaporasi atau proses penguapan air dari berbagai sumber air, misalnya laut, sungai, danau, dan lain-lainnya yang menguap karena adanya panas dari sinar matahari. Menguap. Selanjutnya, uap air yang berasal dari proses evaporasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang
tertinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini itu terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat paling tinggi. Semakin tinggi nantinya awan akan menjadi mengembun, membentuk titik air. Selanjutnya, proses titik-titik air itu dari awan jatuh ke bumi atau presipitasi. Nah, di sini hujan terjadi saat awan sudah menampung banyak titik-titik air. Saat awan tidak mampu menampung, maka air akan turun menjadi hujan atau bisa jadi hujan salju, bisa jadi hujan es, dan lainnya. Selanjutnya, infiltrasi atau penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, laut, hingga samudra. Selain mengalir ke sungai itu, air yang turun ke bumi bisa di pegunungan, bisa di dataran rendah, itu akan diserap oleh tanah dan juga diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ, di tanah. Sekarang, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kelangsungan proses daur air? Bisa dilihat dari media diorama ini. Ayo, siapa yang bisa? Mbak Dinda, boleh, silahkan. Iya, benar sekali Mbak Dinda, pintar sekali. Proses daur air ini bisa dipengaruhi oleh adanya atau lemahnya daya dorong angin terhadap awan yang terbentuk. Jadi awannya tidak bisa naik ke atas karena daya dorongnya rendah. Selanjutnya apa lagi? Iya, benar sekali Mas Iwan. Tepuk tangan buat Mas Iwan. Karena ulah manusia. Kok bisa, Bu? Karena banyak pabrik-pabrik, banyak rumah-rumah warga, jadi padat pemukiman akan menghalangi proses terjadinya penguapan air. Sudah paham? Alhamdulillah. Fokus, fokus. Semuanya fokus. Oke, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Cara membaginya, berhitung 1 sampai 4. Nanti nomor yang sama itu menjadi kelompoknya. Jadi, misal Mbak Dinda 1, Mas Evan 2, Mas Dava 3, Mas Juni 4, dan seterusnya. Setelah 4 balik lagi 1, 2 gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Fokus, fokus. Semuanya fokus. Nah, sekarang buka LKS kalian, diskusikan dengan teman kelompok kalian dan kerjakan yang ada di LKS, yaitu melengkapi gambar yang numpang. Di sini ada titik-titik, coba dikerjakan. Nah, sudah semuanya? Oke, kita cocokkan sekarang ya. Nomor 1. Iya, benar, evaporasi. Nomor 2. Oke,
Fokus, fokus. Semuanya fokus. Kali ini kita akan bermain games. Games apa itu? Pokoknya menyenangkan. Dari kelompok yang tadi, Ibu akan mengambil ketuanya saja. Ayo, ketuanya maju. Di barisan depan ada 4 orang. Ya, sekarang maju. Nah, selanjutnya pada 4 orang ini, Ibu akan memberikan soal yang harus dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti akan kita cocokkan bareng-bareng, dan yang hasilnya bagus itulah pemenangnya. Jadi kelompok itu yang menang. Nanti kelompok yang menang, Ibu akan memberikan nilai plus bagi kalian. Bagi kelompok yang menang. Oke? Siap? Fokus, fokus. Semuanya fokus. Mari kita mulai. Ibu akan membagikan soal. Oke, semuanya sudah? Oke, mari kita cocokkan bersama-sama. Jawaban benar 1, maka poinnya 1. Coba nomor 1. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan hari-hari, kecuali mengecat. Benar sekali. Fokus, fokus. Semuanya fokus. Setelah dihitung poin-poin yang didapat dari kelompok, yang menang adalah kelompoknya Mas Dava. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Dava. Jadi kelompoknya Mas Dava akan mendapat nilai plus. Sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing. Fokus, fokus. Semuanya fokus. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari dari tadi? Ada yang bisa tidak? Coba Mbak Nina. Ya, benar sekali, tepuk tangan buat Mbak Nina. Ya, kita telah belajar tentang proses daur air. Apa fungsinya air, faktor yang mempengaruhi kelangsungan proses daur air, dan proses daur air itu sendiri. Proses daur air itu ada yang tahu ada berapa tahap? Ya, benar sekali Mbak Enina lagi. Proses daur air itu ada 4 tahap. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Ya, kalian sudah paham semuanya? Alhamdulillah, karena sudah paham semuanya, sudah pinter-pinter semuanya, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Buatlah bagan siklus daur air. Yang paling bagus besok akan ditempel di mading kelas. Oke, boleh kemas-kemas. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Yang menyiapkan Mbak Safa. Yuk disiapkan Mbak Safa. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.